warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita bersama-sama dalam bulan Ramadan ini kita membaca kitab Safinatun Najah. Namun sebelumnya mari kita membaca sholawat Syahrul Azim, yaitu bulan Ramadan. Ya Ramadan, ya Ramadan, syahrul siyam, syahrul ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, syahrul siyam, syahrul ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, usilan Quran di hadir insan. Ya Ramadan, ya Ramadan, usilan Quran di hadir insan. Ya Ramadan, ya Ramadan, syahrul siyam, syahrul ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, syahrul siyam, syahrul ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, usilan Quran di hadir insan. Ya Ramadan, ya Ramadan, usilan Quran di hadir insan. الشهر العظيم شهر رمضان، الشهر الكريم جاء بالغفران. الشهر العظيم شهر رمضان، الشهر الكريم جاء بالغفران. جاء في الوعد أن للفرحان بدخوله وجوه الجنان. جاء في الوعد أن للفرحان بدخوله وجوه الجنان. يا رمضان، يا رمضان، شهر الصيام، شهر الغفران. يا رمضان، يا رمضان، شهر الصيام، شهر الغفران. يا رمضان، يا رمضان، نزل القرآن لهدي الإنسان. يا رمضان، يا رمضان، نزل القرآن لهدي الإنسان. فتحت فيه أبواب الجنان، كذا غلقت أبواب النيران. فتحت فيه أبواب الجنان، كذا غلقت أبواب النيران. سفدت فيه أعداء الرحمن، الشياطين ضل الإنسان. سفدت فيه أعداء الرحمن، الشياطين ضل الإنسان. يا رمضان، يا رمضان، شهر الصيام، شهر الغفران. يا رمضان، يا رمضان، شهر الصيام، شهر الغفران. يا رمضان، يا رمضان،
الكتاب يوم الفرقان كما ذكرت في أي الفرقان ضعفت الليلة ذات الشان ليلة القدر أعمال الإنسان ضعفت الليلة ذات الشان ليلة القدر أعمال الإنسان يا رمضان يا رمضان شهر صيام شهر الغفران يا رمضان يا رمضان شهر صيام شهر الغفران يا رمضان يا رمضان نزل القرآن بهدي الإنسان يا رمضان يا رمضان نزل القرآن بهدي الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم والعلماء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi turdat kang welas asih ing dalem akhirat loko. Ar-Rahimi turdat kang welas ing dalem akhirat loko. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdu utawi sekabehe puji lillahi iku kagungane Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wa bihi lan ing Allah nasta'inu nun pitulung kula ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya waddini lan perkara agama. Jadi pengarang kitab ini sebelum memulai, dalam permulaan mengarang kitab, beliau membaca bismillah, membaca hamdalah, yang mana dengan permulaan membaca bismillah dan alhamdulillah ini adalah merupakan perintah atau merupakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, ma min apa?
kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa fi riwayatin alhamdulillahi rabbil alamin fa huwa aqqa. Jadi Nabi pernah bersabda yang kurang lebih artinya semua perkara, setiap perkara baik mestinya ya, yang tidak didahului dengan membaca bismillah, yang tidak didahului dengan membaca alhamdulillah. Misalkan makan, minum, membaca Al-Quran, membaca kitab, mengarang kitab ya. Itu semuanya perkara-perkara yang baik. Apa katanya? Jadi setiap perkara yang dilakukan, perkara baik yang dilakukan yang tidak diawali dengan membaca bismillah atau tidak diawali dengan alhamdulillah, fahuwa aqta. Maksudnya apa? Jadi perkara itu sedikit berkahnya ya. Jadi kalau kalian melakukan perkara baik tidak membaca bismillah atau tidak membaca alhamdulillah, maka apa? Perkara itu sedikit berkahnya, fahuwa aqta ya. Maka dari itu apa? Musannaf pengarang kitab ini Safinatun Najah juga melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi, oleh baginda Nabi, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang sebagai Tuhan alam semesta ya. Jadi semua pujian yang ada 4, pujian hamdul qadim alal qadim, hamdul qadim alal hadis, hamdul hadis alal qadim, hamdul hadis alal hadis. Nah, itu semuanya pujian-pujian yang ada 4 itu semuanya milik Allah. Jadi ketika kita sering mendengarkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita harus tahu apa sih yang dinamakan segala puji. Jadi jangan sampai kita seringkali mendengarkan, seringkali mengucapkan segala puji bagi Allah, tapi tidak tahu apa yang dimaksud segala puji itu ya. Jadi segala puji itu ada 4. Hamdul qadim alal qadim. Yang pertama apa? Allah memuji pada dirinya ya. Allah memuji pada dirinya. Contoh di Al-Quran banyak sekali. Sesungguhnya Allah itu adalah Zat yang maha pengampun. Sesungguhnya Allah itu Zat yang maha penyayang. Sesungguhnya Allah. Nah, itu semuanya itu kan firman-firman Allah. Tapi apa? Isinya memuji-puji Allah sendiri. Nah itu namanya apa? Hamdul qadim alal qadim. Atau bahasa Indonesianya itu apa? Allah memuji pada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Hamdul qadim alal hadis. Yaitu apa maksudnya? Hamdul qadim alal hadis itu Allah memuji pada hambanya ya. Allah memuji pada hambanya. Contohnya apa? Allah berkata atau Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka laminal mursalin ya. Sesungguhnya engkau Muhammad, wahai Muhammad, engkau adalah termasuk utusan ya, orang-orang yang telah diutus. Atau di ayat lain, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang mempunyai budi pekerti baik. Loh, ini berarti apa? Ini Allah memuji kepada hambanya. Allah memuji kepada makhluk. Namanya apa? Hamdul qadir alal hadis. Itu Allah memuji pada hambanya atau makhluknya. Yang ketiga apa? Hamdul hadis alal qadim. Ya. Apa itu? Yaitu makhluk memuji kepada Tuhan atau kepada Allah. Itu namanya apa? Hamdul hadis alal qadim. Contoh apa? Makhluk memuji kepada Allah.
banyak sekali. Ketika kita mau berdoa, ya itu biasanya apa? Kita memuji kepada Allah. Wahai Allah yang Maha Pengasih, wahai Allah yang Maha Pengampun, wahai Allah yang Maha Pemurah, wahai itu kan semuanya apa? Kita memuji kepada Allah. Nah itu namanya apa? Hamdul hadis alal wali. Yang keempat apa? Hamdul hadis alal hadis. Itu apa? Makhluk memuji kepada makhluk. Misalkan apa? Kita memuji kepada sesama, ya Allah, arek iku rek pinter rek, arek iku ngajine enak rek, arek iku gantenge, arek iku ayune, arek iku sugihe, arek iku. Nah, itu semuanya apa? Itu semua berupa pujian. Jadi keempat pujian ini walaupun kita memuji kepada Allah, walaupun kita memuji sesama makhluk, ini hakikatnya semuanya ini adalah milik Allah. Ya, makanya di sini memakai apa? Memakai alhamdu. Kenapa nggak pakai hamdu saja? Ya, di Quran misalkan ya di surah Al-Baqarah misal apa? Di surah Al-Fatihah atau surah-surah yang awalnya alhamdu itu kan banyak. Kenapa kok tidak memakai hamdulillah saja? Misalkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kenapa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Enggak usah al, kan sama saja. Kenapa sih kok harus memakai al? Ya, alif lam. Ya, karena apa? Al itu mempunyai arti bil istighraqil jinsi. Maksudnya apa? Semua puji-pujian ya yang ada 4 tadi itu adalah hakikatnya semuanya milik Allah. Ya. Jadi makanya kalian nanti ketika misalkan ceramah, kalian misalkan pembawa acara, kan sering ya kalian mengucapkan segala puji bagi Allah. Ya, itu harus tahu apa yang dimaksud segala puji bagi Allah. Yang namanya segala itu kan lebih dari satu. Ya kan? Jadi misalkan kalian ceramah, apa itu kok kalian tadi baca segala puji? Apa maksudnya segala? Enggak tahu. Ya, jangan sampai. Ya. Jadi kalian ngomong, kalian mendengarkan harus tahu isinya. Oh, ternyata segala puji bagi Allah itu adalah apa? Yang ada 4. Allah memuji kepada dirinya, Allah memuji kepada hambanya, makhluknya. Apa? Hamba makhluk memuji kepada Allah, dan hamba makhluk memuji kepada makhluk. Ya, itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Dan pertolongan Allah, dan dengan pertolongan Allah kami meminta pertolongan. Ya, jadi tidak boleh kita minta pertolongan selain Allah, tidak boleh. Ya. Nasta'in wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Jadi hanya kepada Allah kami minta pertolongan atas segala urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Ya. Jadi kita misalkan minta kesuksesan, kita minta kebaikan, kita minta kekuatan, itu hanya kepada Allah. Ya, makanya apa? Orang-orang ketika ziarah kubur, ya banyak orang yang bilang bid'ah, banyak orang yang bilang itu adalah syirik. Itu tidak benar. Karena apa? Kita itu meminta bukan ke kuburan, ya kan? Kita bukan minta kepada kuburan, tidak. Ya, misalkan apa? Kita ziarah kubur, ya. Orang tua kita, masa kita berdoa gini, wahai bapakku yang sudah mati, ya, tolonglah nanti saya, sukseskanlah urusan saya, sukseskanlah pelajaran-pelajaran saya. Masa seperti itu? Kan tidak. Ya, ketika kita misalkan ziarah ke sunan-sunan ya, wali-wali misalkan ya, Sunan Ampel misalkan, wahai Sunan Ampel, kabulkanlah doaku, wahai Sunan Ampel, ya, sukseskanlah semua urusan-urusanku. Masa seperti itu? Kan tidak. Ya, tadi apa? Kita itu hanya wasilah saja. Kita meminta tetap kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, makanya apa? Ihdinas shiratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya.
Begitu juga di sini, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan atas segala urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir, nabi paling akhir, khatamin nabiyyin, nabi yang paling akhir. Jadi nabi paling akhir itu adalah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad. Ya. Jadi orang kalau mengaku-ngaku nabi, banyak kan zaman-zaman sekarang itu kemarin ya, ada yang mengaku-ngaku nabi, ada yang mengaku-ngaku malaikat ya, ada yang mengaku-ngaku dapat wahyu ya. Nah, itu kan banyak sekali ya, itu banyak sekali. Jadi Nabi Muhammad ini adalah nabi yang paling akhir diturunkan Allah di muka bumi ya. Itu adalah Nabi Muhammad. Terus bagaimana kita menyikapi misalkan Nabi Isa? Loh, katanya nanti ada Nabi Isa. Ya, katanya nanti ada Nabi Isa. Apakah Nabi Isa itu termasuk Nabi yang terakhir yang Allah turunkan di muka bumi? Ya, jadi nanti kan apa? Nabi Isa itu nanti turun di bumi untuk memerangi siapa? Memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Terus bagaimana itu? Apakah itu termasuk nabi terakhir? Tidak. Ya. Jadi Nabi Isa itu aslinya apa? Nabi Isa itu aslinya bukan nabi terakhir. Tapi apa? Nabi Isa itu diutus sebelum Nabi Muhammad. Cuma apa? Diangkat di langit dan nanti diturunkan lagi. Jadi posisinya apa? Posisinya itu bukan nabi yang terakhir. Ya, jadi nanti misalkan kalian ditanya ya, lu katanya Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Terus bagaimana kita menyikapi Nabi Isa nanti yang katanya turun lagi, hidup lagi? Ya, itu apa? Itu sebenarnya apa? Turun dari langit. Statusnya, posisinya bukan nabi yang terakhir. Ya, itu adalah Nabi Isa. Makanya di sini apa? Muhammadin khatamin nabiyyin. Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai nabi yang paling akhir. Jadi siapapun yang mengaku dapat wahyu, ya, dapat ilham, terus dia menjadi nabi, itu tidak akan benar, itu pasti salah. Ya. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan semoga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarga-keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi semuanya. Wala haula lan ora ana daya sumingkir. Wala haula lan ora ana daya sumingkir. Wala quwata lan ora ana kuat ibadah. Wala haula lan ora ana daya sumingkir. Wala quwata lan ora ana kuat ibadah illa billahi angin kelawan pitulung Allah. Illa billahi angin kelawan pitulung Allah. Al-'aliyyi kang maha luhur, al-'azimi tur kang maha agung. Jadi ketika kita melakukan suatu perkara, melakukan apapun yang kita lakukan, baik dan buruk, ya, itu semuanya kekuatan, itu semuanya timbul dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya la haula wala quwata, tidak ada kekuatan satupun kecuali dari Allah. Faslun utawi ikilah fasol, utawi iki ku fasol suci. Faslun utawi iki ku fasol suci arkanul islami. Arkanul islami utawi
pira-pira rukun Islam. Khamsatun iku ana 5. Khamsatun iku ana 5. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu an suci iku nyekseni setuhune kelakuan. La ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku dadi utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Wa itauz zakati lan aweh zakat, mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadhana lan puasa bulan Ramadan. Wa shaumu ramadhana lan puasa bulan Ramadan. Wa hajjul baiti lan haji ing Baitullah, naik haji. Wa hajjul baiti lan haji ing Baitullah. Man rupane wong istata'a kang kuwasa sapa man, istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring Baitullah, ilaihi maring Baitullah sabilan apane dalane, sabilan apane dalane. Bab yang pertama, kitab Safinatun Najah di sini menerangkan tentang rukun Islam. Ya. Rukun Islam ini adalah yang paling dasar yang harus diketahui oleh orang Islam. Jadi kalian rukun Islam kok tidak hafal, nah ini dosa. Kalau kalian sudah balik, kalian berakal, nah ini kalian dosa. Harus hafal. Ya. Jadi jangan sampai kalian rukun Islam, rukun iman tidak hafal. Ya. Karena apa? Karena biasanya apa? Pelajaran ini sudah disampaikan ketika dulu waktu TK, dulu waktu TPQ, tapi ternyata apa? Ketika sudah besar banyak yang lupa. Ya. Kan banyak seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Ya, harus ingat terus. Harus ingat. Jadi jangan sampai kalian apa? Lupa rukun Islam itu ada berapa apa saja, rukun iman itu ada berapa apa saja. Nah, harus ingat. Enggak boleh kalian lupa. Ya. Jangan sampai kalian lupa, harus selalu ingat. Apa yang pertama rukun Islam? Yaitu apa? Nah, pasti kalian sudah tahu semuanya. Dan sudah kalian lakukan. Yaitu apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Ya, ini adalah rukun Islam yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, jadi yang wajib hanya sholat 5 waktu saja. Seandainya kalian melakukan sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah, itu semuanya sunnah. Ya, tidak masuk kategori mendirikan sholat 5 waktu. Jadi yang dimaksud di sini wa iqamus sholat, di sini mendirikan sholat itu adalah sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang namanya iqamus sholat. Ya. Terus yang ketiga apa? Mengeluarkan zakat. Jadi nanti ketika kalian sebelum hari raya Idul Fitri, kalian itu semuanya wajib mengeluarkan zakat. Ya. Kalian wajib mengeluarkan zakat. Nah, zakat ini wajib bagi orang yang Islam, bagi orang yang punya makanan lebih. Ya, ini wajib dikeluarkan. Berapa? Ada yang mengatakan 2,5, 2,6, 2,7, ya. Ada yang mengatakan 3 kilo, terserah kalian pilih yang mana. Biasanya dulu kalau di
pondok-pondok saya itu biasanya apa? 2,7. Kadang apa? Kita lebihin sampai 3 kilo. Nah, kan cuma nambah 3 on kan sedikit. Ya kan? Nah, daripada kita nanti zakatnya tidak sah, mending apa? Dilebihi 3 on. Ya, 3 kilo berarti. Jadi asalnya 2,7 ditambah 3 on berarti apa? Jadi 3 kilo. Nah, itu namanya zakat fitrah, itu wajib. Terus yang keempat apa? Rukun Islam, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Ya, puasa sekarang ini. Ya, sekarang ini kita semuanya melaksanakan puasa bulan Ramadan. Ya, ini puasa ini wajib bagi orang yang berakal, wajib bagi orang yang apa? Balik. Jadi kalian kalau ingin tidak puasa enak, ya kalian harus tidak punya akal dulu. Ya, kalian tidak punya akal dulu baru kok tidak wajib puasa. Karena apa? Salah satu syarat puasa itu apa? Harus berakal. Jadi orang kalau tidak berakal itu ya tidak wajib puasa. Makanya kalau ingin hari ini tidak puasa harus gila. Ya, gila. Ya. Jadi gila itu tidak wajib puasa, enak. Ya, jadi orang-orang yang misalkan apa? Orang gila di jalan-jalan, ya, orang gila yang di pasar-pasar, ya, itu makan nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, makan minum sepuasnya, ya. Ya, mau kamu seperti mereka? Loh, enak loh nggak puasa, ya. Waktu panas-panas langsung ngombe es, ya. Waktu lapar langsung makan. Karena apa? Mereka itu tidak punya akal. Jadi kalau orang tidak punya akal itu apa? Tidak wajib. Begitu juga apa? Balik. Salah satu syarat orang melakukan puasa itu adalah balik. Jadi kalian kalau ingin tidak tidak sholat, ya. Jadi misalkan malas sholat, kamu harus belum balik dulu. Ya, jadi apa? Kamu harus berubah jadi anak kecil dulu. Ya, umur 6 tahun, 7 tahun, ya. Jadi walaupun sudah besar, ya, wah enak ya. Jadi anak kecil itu nggak wajib puasa, nggak wajib sholat. Ya sudah, sekarang saya mau berubah menjadi anak kecil umur 7 tahun. Celing. Ya, kan belum balik. Jadi orang kalau belum balik, anak belum balik itu apa? Tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Ya. Jadi kalau kalian di sini sudah balik semuanya, ya maka apa? Maka kalian wajib puasa. Tidak boleh kalian mokel, tidak boleh kalian apa? Ngombe, makan, minum, tidak boleh. Terus yang kelima yaitu apa? Haji ke Baitullah, yaitu naik haji. Nah, ini naik haji ini apa? Bagi orang yang mampu saja, mampu ongkosnya, mampu biayanya, ya, mampu kekuatannya, mampu segalanya. Misalkan apa? Misalkan kalian punya ongkos, punya uang banyak, ternyata apa? Ternyata tidak ada pesawat yang ke sana. Nah, ini ya tidak wajib lagi. Karena apa? Tidak ada pesawat, masuk ngaku nih, Bang. Ya, misalkan ini hanya misalkan contoh saja. Kalian punya uang miliaran. Ya, ternyata apa? Mau haji, pesawatnya apa? Pesawatnya semuanya nggak boleh masuk ke Mekah sana. Ya, misalkan ada permasalahan apa, akhirnya apa? Pesawat itu nggak bisa masuk. Maka apa? Maka posisi haji yang aslinya wajib berubah tidak wajib. Karena apa? Walaupun ongkosnya punya, tapi apa? Tapi transportasinya tidak ada. Atau misalkan apa? Ada orang yang lumpuh, ya. Orang yang lumpuh tapi punya uang banyak, tapi tidak ada orang yang nuntun.
tidak ada orang yang mendampingi, maka apa? Hajinya ini juga tidak wajib. Misalkan ya ada orang namanya Muhammad, ya Muhammad ini uangnya miliaran, tapi dia belum haji, otomatis kan aslinya wajib. Ketika mau haji ternyata apa? Tidak ada orang yang mau menuntun Pak Muhammad ini. Ya, padahal apa? Dia itu kan lumpuh. Orang yang lumpuh kan harus dituntun, harus didampingi. Ya, ternyata apa? Tidak ada satupun orang yang mau menuntun. Ya, maka apa? Dalam hal ini tidak wajib orang ini melakukan haji. Karena apa? Belum mampu. Jadi mampu bisa jadi apa? Biaya, mampu bisa jadi kekuatan, mampu bisa jadi alat transportasi. Ya, semuanya mampu. Jadi mampu di sini umum sifatnya. Ya, itu adalah rukun Islam. Faslun utawi iki ku fasol suci. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman sitatun iku ana 6. Sitatun iku ana 6. Antuk mina siji iku arep yento iman sapa sira billahi ing Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikat Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab kitab Allah wa rusulihi lan pira-pira utusan Allah wal yaumil akhiri lan iman kelawan dina akhir atau dina kiamat wal qadari lan iman kelawan qada lan qadar Allah khairihi rupane bagus-baguse pesten atau bagus-baguse qadar wa syarrihi lan ala-alane qadar atau ala-alane pesten minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Jadi rukun iman ya, kalau tadi kan rukun Islam, sekarang rukun iman. Rukun iman itu ada 6 ya, ini juga harus kalian hafal. Jadi dulu kalian mungkin hafal, sekarang lupa, jangan sampai ya, dulu hafal sekarang juga harus hafal. Karena apa? Karena rukun Islam, rukun iman ini termasuk sesuatu yang wajib dihafal bagi orang yang berakal, bagi orang yang baligh. Ya, orang yang sudah baligh itu wajib apa? Wajib menghafal rukun Islam, rukun iman. Ya, harus hafal rukun Islam, rukun iman harus hafal. Apa saja rukun iman itu? Yang pertama yaitu apa? Iman kepada Allah. Ya pasti, sudah pasti kita semuanya apa? Iman, percaya kepada Allah. Bahwasanya apa? Allah itu ada. Allah itu walaupun tidak tampak itu tetap ada. Yang kedua yaitu apa? Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi kalian harus percaya bahwasanya apa? Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu semuanya harus hafal. Kalian harus percaya bahwa siapa yang memberi rezeki kalian yaitu Allah perantara malaikat Mikail. Ya. Nabi mendapatkan wahyu memang dari Allah, tapi perantara malaikat Jibril. Ya. Jadi semuanya itu harus kita percaya. Jadi jangan sampai kita tidak percaya. Terus yang ketiga yaitu apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Tidak hanya Al-Quran saja, tapi apa? Al-Quran miliknya Nabi Muhammad. Terus apa? Injil miliknya Nabi Isa. Taurat miliknya Nabi
Musa. Terus Zabur miliknya Nabi Daud. Dan keempat kitab itu yang diturunkan Rasul-Rasul itu harus kita percayai. Ya. Jadi jangan sampai wah nggak mungkin itu Nabi Musa dapat kitab Taurat, nggak mungkin itu Nabi Isa dapat kitab Zabur, tidak boleh. Terus yang selanjutnya yaitu apa? Iman kepada utusan-utusan Allah yang wajib diketahui itu hanya 25. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, ya, Soleh, itu semuanya harus kita percayai. Terus yang kelima yaitu apa? Hari akhir atau hari kiamat itu harus kita percayai. Jadi jangan sampai kita tidak percaya atau mengingkari yang namanya hari kiamat. Jangan. Ya, hari kiamat pasti ada. Hari pembalasan pasti ada. Hari timbangan amal pasti ada. Hari pembalasan pasti ada. Ya, itu namanya hari akhir. Jadi akhir-akhir itu banyak. Terus yang terakhir yaitu apa? Yaitu kita harus percaya pada Allah dan qadarnya Allah. Walaupun qadarnya Allah itu baik ataupun buruk. Jadi harus kita percayai. Jadi kalau seandainya qadarnya Allah itu baik, kita percaya. Kalau misalkan buruk, kita tidak percaya. Tidak boleh. Jadi yang namanya qadar baik ataupun buruk, ya merugikan kita atau tidak, harus kita percaya kepada qada dan qadar Allah. Ya, jadi jangan sampai kita mengingkarinya. Ya, itu adalah rukun Islam dan rukun iman. Ya, ini adalah bab yang pertama, ya pertemuan pertama, yaitu menerangkan tentang rukun Islam dan rukun iman. Insyaallah kita lanjutkan besok. Faslun wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sholawat tadi masih 2. Baik. Ya Ramadan, ya Ramadan, syahr siyam syahrul ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, syahr siyam syahrul ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, nuzulul Quran li hadil insan. Ya Ramadan, ya Ramadan, nuzulul Quran li hadil insan. Awal syahri rahmatar rahman, thumma ghufranun wa'idun niran. Awal syahri rahmatur rahman, thumma ghufranun wa'idun niran. Kutiba siyam ala dhil iman, bil arshi wal juwa hifdhin lisan. Kutiba siyam ala dhil iman, bil arshi wal juwa hifdhin lisan. Ya Ramadan, ya Ramadan, syahr siyam syahrul ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, syahr siyam syahrul ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, Al-Quran yahdil insan. Ya Ramadan, ya Ramadan, Al-Quran yahdil insan. Wa salatullahi bila nuqsan, wa salamu rabbi madal azman. Wa salatullahi bila nuqsan, wa salamu rabbi madal azman. Ala Mustafa waladil adnan, wa sahabihi hum ahlur ridwan. Ala Mustafa waladil adnan, wa sahabihi hum ahlur ridwan.
Sekian pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.